Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di Dana Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Dan bagi kalian yang sudah memiliki anak, apalagi bocil, mohon anak kalian dijaga baik-baik ya. Karena pada kesempatan kali ini, Mimin akan merecap sebuah film tentang penculikan anak yang berjudul The Black Phone. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang maraknya kasus penculikan anak yang terjadi di suatu kota yang tentunya menyebabkan keresahan bagi para warga penduduknya. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Dan seperti biasa, Mimin mohon bantuan kalian dengan cara like dan subscribe buat channel dan video ini ya guys. Film diawali dengan memperlihatkan persaingan antara dua orang bocil beranjak remaja yang tengah bermain baseball. Bocil pelempar bernama Penny dan yang bertugas untuk memukul bola lemparan Penny adalah seorang anak bernama Bruce. Pada saat ini tampak Penny sudah berhasil melempar bola save sebanyak 2 kali. Kini dia hanya butuh 1 kali lemparan lagi untuk mencetak poin. Singkat cerita, Penny kemudian melempar bola terakhir dan ternyata kali ini Bruce berhasil memukul bola itu dan tidak tanggung-tanggung. Pukulan itu rupanya menghasilkan sebuah home run untuk tim Bruce, yang dimana home run itu juga langsung mengakhiri permainan baseball itu yang berujung dengan kekalahan tim Penny. Akan tetapi, sebagai pemain yang profesional dan sportif, Penny dan Bruce tampak tidak saling menyimpan dendam. Terlebih lagi Bruce pada saat itu malah memuji Penny yang sangat lihai dalam melempar bola. Dan ia juga memuji Penny bahwa Penny memiliki lengan yang kuat. Setelah itu scene berganti kepada Bruce yang tampak tengah sepedaan santai sambil menikmati senja. Tampak pada scene ini si Bruce memang tipikal remaja yang baik dan ramah. Tidak hanya itu, Bruce juga tampak sangat digandrungi oleh para kaum hawa. Singkatnya, Bruce ini adalah seorang remaja good looking yang tidak memiliki celah. Setelah itu tampak scene di mana Bruce terlihat berhenti di persimpangan jalan dan lalu kemudian screen film mengabur dan barulah film dimulai. Sepanjang intro film kita akan diperlihatkan footage yang menunjukkan banyak sekali poster selebaran yang berisi anak-anak hilang di kota. Lalu kemudian kita beralih ke tokoh utama kita yang ternyata adalah Penny. Pagi ini, seperti biasa Penny pergi ke sekolah bersama dengan adik perempuannya yang bernama Gwen. Dan pada saat itu, Penny tidak sengaja melihat selebaran anak hilang yang kembali bertambah. Dan ternyata anak hilang yang ada di poster itu adalah Bruce. Jadi scene mengabur sesaat. Footage film dimulai tadi adalah scene kemungkinan di mana waktu Bruce menghilang ya guys. Singkat cerita, Penny dan Gwen pun lanjut menuju ke sekolah. Akan tetapi, di tengah perjalanan rupanya telah terjadi perkelahian antar 2 orang remaja yang bernama Robin dan Moose. Perkelahian mereka menyebabkan terjadinya kerumunan siswa yang menonton. Gwen dan Penny juga ternyata ikut menonton perkelahian itu. Singkat cerita, meski dengan tubuh yang jauh lebih kecil, tampak Robin bisa dengan gampang memenangkan perkelahian itu. Scene kemudian memperlihatkan Penny yang sudah berada di sekolah. Namun Penny di sekolah bukanlah anak yang bersinar seperti Bruce, melainkan ia lebih ke siswa yang menjadi sasaran bullying. Pasalnya pada scene ini terlihat Penny tengah dikejar oleh segerombolan anak yang tampak kesal pada dirinya. Mengetahui dirinya sedang dalam keadaan terancam, Penny segera pergi menuju ke toilet dan menyembunyikan dirinya di dalam toilet. Akan tetapi, hal itu ternyata tidak berguna, karena para anak yang mengejar dirinya kini telah berada persis di depan pintu WC tempat Penny bersembunyi. Merasa perjuangannya sia-sia, Penny akhirnya memberanikan diri keluar dan hendak menghadapi para siswa yang akan menghajar dirinya. Akan tetapi, tepat ketika Penny sudah berhadapan dengan para bully itu, tiba-tiba saja Robin masuk ke dalam toilet.
Melihat 3 orang yang berdiri di hadapannya, Robin langsung menyuruh mereka minggir. Hey Finn. Para bully itu seketika kicap melihat Robin yang kini adalah pentolan di sekolah mereka. Dan beruntungnya, Robin dan Penny ternyata adalah teman yang cukup baik. Bahkan pada saat itu Robin tak lupa menyapa Penny. Dan setelah ia menyapa Penny, Robin dengan gayanya yang cool rupanya hendak mencuci tangannya yang ternyata masih berlumuran dengan darah dari mus yang barusan ia hajar. Pada saat itu, Robin juga ternyata memberi peringatan kepada 3 bocah yang hendak menghajar Penny. Jika ada yang berani mengganggu Penny lagi, maka mereka akan berhadapan dengan dirinya. Para bully yang mendengar perkataan Robin terdiam dan beranjak keluar dari toilet. Setelah itu Robin berpesan kepada Penny bahwa suatu hari Penny harus berani bangkit dan membela dirinya sendiri suatu hari nanti. Penny yang mendengar hal itu mengiyakan perkataan Robin dan berterima kasih kepadanya. You're gonna have to stand up for yourself one of these days. Namun selain itu, mereka berdua juga tampak akrab satu sama lain. Bahkan pada saat itu Robin meminta Penny untuk mampir ke rumahnya setelah pulang sekolah untuk mengajarnya matematika. Penny dengan senang hati tentu menerima ajakan dari Robin. Setelah itu scene berpindah kepada Gwen yang tampaknya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dan di sana tampak sudah ada 2 orang pria yang rupanya adalah detektif kepolisian yang hendak bertanya kepada Gwen. Para detektif itu bertanya kepada Gwen mengenai tentang kasus anak hilang yang tengah marak terjadi di kota. Dan entah bagaimana Gwen dimintai keterangan oleh para detektif tentang hal itu. Karena ternyata Gwen diketahui pernah bermimpi melihat langsung kejadian penculikan dari salah satu anak yang hilang. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah cerita mimpi yang Gwen paparkan itu ternyata sangat cocok dengan seluruh petunjuk yang berada di lapangan. Contohnya, Gwen bercerita bahwa ketika di mimpinya, ia melihat si penculik selalu meninggalkan balon hitam sebagai ciri khasnya setelah berhasil menculik seorang anak. Dan sungguh membagongkan. Di TKP penculikan, para polisi juga menemukan balon hitam. Dan info tentang balon itu juga sangat dirahasiakan oleh para polisi. Sehingga info tentang balon hitam itu tidak mungkin bisa bocor ke publik. Dan oleh karena cerita Gwen yang bisa dibilang sangat detail itu, para polisi menyimpulkan bahwa Gwen ini mengetahui dan melihat atau bahkan terlibat dalam peristiwa penculikan yang terjadi. Akan tetapi, Gwen tentu bersikeras dan membantah perkataan para detektif itu. Ia kekeh berkata bahwa yang ia lihat semuanya hanya terjadi dalam mimpinya. Namun di akhir perkataannya, Gwen juga mengakui bahwa terkadang hal-hal yang ia lihat di mimpinya adalah suatu kejadian yang nyata. Sometimes my dreams are right. Setelah itu, scene kemudian berpindah kepada Gwen yang tengah dipukuli oleh ayahnya di rumah. Penny yang melihat adiknya dipecut oleh ayahnya mencoba menghentikan si bapak. Akan tetapi, Penny juga ikut kicap ketika bapaknya mengarahkan sabuk itu kepada dirinya. Si bapak kemudian lanjut memarahi si Gwen. Alasan dari si bapak begitu marah adalah karena ternyata dirinya didatangi oleh kedua detektif yang sebelumnya menanyai Gwen tentang mimpi yang ada kaitannya dengan anak hilang. Si bapak sangat menegaskan sambil marah kepada si Gwen bahwa semua yang ia lihat di mimpinya itu hanyalah mimpi dan tidak nyata. Jadi sebaiknya ia jangan mengatakan apapun tentang mimpinya kepada siapapun itu. Selain itu juga si bapak berkata bahwa Gwen itu bukanlah ibunya. Dan untuk saat ini, kita tidak tahu apa arti dari perkataan terakhir si bapak yang berkaitan tentang ibunya Penny dan Gwen. My dreams are just dreams. Penny setelah dimarahi hanya bisa menggenggam tangannya kesal dengan perbuatan si bapak. Sedangkan Gwen, ia bersandar di bahu Penny sambil masih menangis terseduh-seduh akibat dari pecutan sabuk si bapak. Scene kemudian berpindah kepada Robin yang tampak tengah berjalan seorang diri. Dan dari kejauhan, tampak di depan Robin muncul seseorang yang keluar dari pen berwarna hitam yang berjalan menuju ke arah dirinya. Dan setelah itu, screen film memudar. Dan setelah itu, scene kembali kepada Penny dan Gwen yang tampak tengah menonton TV bersama di rumahnya. Di tempat yang sama, tampak juga si bapak tengah menerima telepon yang entah dari siapa. Akan tetapi, setelah si bapak menutup telepon itu, si bapak langsung memberitahukan kepada Penny dan Gwen bahwa telah kembali terjadi suatu penculikan. Dan bisa kalian tebak kan siapa yang menjadi korban kali ini? Dan ya, dia adalah Robin.
Scene film memudar tadi rupanya adalah tempat dan waktu terakhir kali Robin terlihat, dan kini tempat itu telah menjadi TKP penculikan. Penny yang mendengar perkataan bapaknya tampak sangat sedih mendengar kabar itu. Ia bahkan meminta kepada Gwen agar dia mau membantu mencari Robin melalui mimpinya. Akan tetapi, Gwen berkata bahwa ia tidaklah bisa mengendalikan kemampuannya untuk bermimpi tersebut. Try again. Please. But I'm going to ask you anyway. But if you could help me have a dream or two, my brother, he needs his friend. Dan karena Robin kini telah menghilang, maka artinya Penny juga telah kehilangan pembelanya. Kini kita lihat Penny kembali mengalami pengeroyokan oleh para bully yang sebelumnya kita lihat takut oleh keberadaan Robin. Singkat cerita, setelah beberapa waktu kita beralih ke scene di mana Penny tengah berjalan pulang sendirian. Di tengah perjalanan, ia menemui seorang yang mengaku sebagai pesulap freelancer yang terjatuh dari pennya. Dan Penny sebagai seorang anak yang baik berusaha untuk membantunya. Namun sungguh tak diduga, ketika Penny hendak membantunya, si bapak-bapak malah membekap Penny dan mencekokinya dengan gas bius yang seketika membuat Penny tak berdaya. Ketika terbangun, Penny sudah menemukan dirinya berada di sebuah ruangan bawah tanah dengan si penculik yang terus saja menggerutu karena luka di lengannya yang tadi disebabkan oleh Penny. Si penculik rupanya menggunakan topeng setan untuk menyembunyikan identitasnya dari Penny. Not like you can see shit, but I'm not gonna hurt you anymore. And you did a number on my arm. I know you're scared, but I'm not gonna hold it against you. Dan ketika si penculik telah meninggalkan Penny sendirian di ruangan itu, Penny mencoba untuk mencari jalan keluar dari sana. Akan tetapi di ruangan itu hampir tidak ada celah. Pasalnya di sana hanya ada satu pintu dan jendela yang letaknya cukup tinggi, dan itu pun dilapisi oleh terali besi dan kaca kedap suara. Dan di belakang terdapat ruangan kecil yang di sana ada kloset untuk buang air besar. Lalu kemudian ada sebuah telepon hitam jadul yang jaringannya sudah diputus terpajang di tembok ruangan itu. Melihat itu, Penny hanya bisa pasrah dan terkulai lemas di atas bed meratapi nasibnya yang kini telah ikut menjadi salah satu korban si penculik. Di lain tempat, Gwen yang rupanya tengah menginap di rumah temannya langsung gas OTW pulang ketika ia ditelepon oleh ayahnya yang mengabarkan bahwa Penny masih belum pulang ke rumah sampai sekarang. Scene kemudian kembali kepada Penny yang terbangun oleh dering telepon hitam yang terpajang di tembok. Padahal secara logika, hal itu tidaklah mungkin karena jaringan telepon tersebut telah diputus. Dan ketika Penny hendak mengangkat telepon itu, si penculik tiba-tiba datang dan berkata bahwa hal itu sudah biasa terjadi dan mungkin itu disebabkan oleh gangguan aliran listrik. Penny memohon kepada si penculik agar dirinya diberikan pulang. Akan tetapi tentu saja tidak ada ceritanya penculik akan melepaskan orang yang telah ia culik. Di sana Penny juga sadar bahwa si penculik telah membunuh semua korban-korbannya sebelum dirinya. Bruce. Akan tetapi si penculik malah bilang kalau bukan dia yang membunuh anak-anak itu. Dan setelah ia berkata begitu, ia pun keluar meninggalkan Penny. Penny pun tampak berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Akan tetapi dari luar ruangan itu suaranya tidak ada yang terdengar sama sekali. Setelah berteriak, Penny mencoba memanjat jendela di ruangan itu. Akan tetapi setelah beberapa kali ia mencoba, kini ia sadar bahwa dirinya tidak akan bisa memanjat jendela itu. Karena jika memang ada yang berhasil, maka pasti Robin yang sebelumnya menjadi korban penculikan pasti sudah bisa keluar dari sana. Dengan kata lain, jendela itu memang mustahil untuk bisa dipanjat oleh anak seusianya. Setelah menyadari hal itu, ia pun kembali terduduk lemas meratapi dirinya yang tidak mungkin bisa keluar dari ruangan itu. Tak lama setelah itu, telepon hitam kembali berdering dengan keras. Penny sempat agak takut untuk mengangkat telepon itu. Akan tetapi, karena teleponnya semakin lama semakin berdering dengan keras, Penny pun terpaksa memberanikan dirinya mengangkat telepon itu.
Dan ketika ia mengangkat teleponnya, telepon itu malah tidak ada jawaban sama sekali. Singkat cerita, entah sudah berapa lama Pini disekap oleh si penculik setan. Ia yang lapar mencoba minta makan kepada si penculik. Akan tetapi, si penculik tampak menghiraukan permintaan Pini dan malah berlalu pergi meninggalkan Pini sendirian. Dan tak lama setelah si penculik menutup pintu, telepon kembali berdering. Pini pun kembali mencoba mengangkat telepon itu dan meminta tolong melalui telepon itu, berharap ada orang yang mendengar permintaan tolongnya melalui telepon yang secara misterius terus saja berdering. Namun tetap saja tidak ada jawaban balik yang terdengar dari telepon itu meski Pini telah berulang kali berbicara. Hingga tiba-tiba terdengar suara creepy yang menyebut nama Pini di telepon itu. Pini sontak terkejut dan tampak sangat ketakutan mendengar suara tersebut. Ia langsung menutup teleponnya dan menjauh dari telepon hitam itu. Akan tetapi, seketika telepon itu kembali berdering dengan keras. Dan setelah mengumpulkan keberanian, Pini pun kembali mengangkat teleponnya. Sungguh mengejutkan. Kali ini ketika Pini mengangkat teleponnya, bisa terdengar dengan jelas di balik telepon suara seorang pria yang meminta kepada Pini untuk tidak menutup teleponnya dulu. Pini pun mengiyakan hal tersebut. Dan ketika Pini menanyakan siapa yang berada di telepon, si penelpon berkata bahwa ia sama sekali tidak mengingat namanya. Dia juga memberitahu Pini bahwa dirinya sudah lama mati, dan karena itulah dia tidak bisa mengingat namanya. Jadi bisa dibilang orang yang tengah berbicara dengan Pini saat ini adalah arwah. Pini pun heran bagaimana si arwah bisa mengetahui nama Pini, sedangkan dia sendiri tidak mengingat namanya. Si penelpon pun menjawab bahwa dirinya dulu pernah bertemu dengan Pini, dan ia juga berkata bahwa Pini memiliki lengan yang kuat, dan ia mengingat bahwa dulu dirinya hampir pernah dikalahkan oleh Pini. Pini yang mendengar hal itu langsung ngeh bahwa yang berbincang dengan dirinya di telepon saat ini adalah si Bruce, anak yang juga sudah lama diberitakan hilang. Dan singkat cerita, si Bruce memberitahukan kepada Pini bahwa di ujung lorong ruangan tempat ia disekap saat ini terdapat suatu keramik yang telah longgar. Rupanya keramik itu adalah salah satu upaya Bruce dulu untuk berusaha kabur dari sana. Akan tetapi, ia tidak sempat untuk menyelesaikan hal tersebut dan justru dibunuh oleh si penculik. Bruce meminta kepada Pini untuk mengangkat keramik itu dan melanjutkan menggali tanahnya agar ia bisa keluar melalui pondasi bawah bangunan tersebut. Dan segera setelah mengatakan hal itu, telepon dari Bruce pun terputus. Scene kemudian beralih kepada Gwen yang terbangun karena ia mendapat mimpi buruk tentang si Pini. Sangat tampak kepanikan tergambar di wajahnya setelah mendapatkan mimpi buruk tentang saudaranya. Scene kembali kepada Pini yang kini tampak sudah mulai menggali di bawah keramik longgar seperti yang diberitahukan oleh Bruce tadi. Ia pun langsung menggali tanah di sana menggunakan tangan kosong untuk membuat lubang yang ia harap akan bisa menyambung ke sisi lain dari gedung rumah si penculik. Akan tetapi, tentu hal itu membutuhkan waktu. Setelah merasa cukup lelah, Pini pun memutuskan untuk berhenti menggali dan kemudian menyembunyikan lubang yang telah ia gali dengan karpet yang ada di ruangan itu. Dan pada keesokan harinya tampak si penculik setan kembali datang menemui Pini dan membawakan Pini sarapan. Ia pun langsung pergi tanpa ada percakapan yang berarti. Pada saat itu, Pini rupanya memperhatikan bahwa si penculik tidak mengunci ruangan tempat ia disekap. Entah itu karena si penculik lupa atau karena ia memang gupuh. Pini yang merasa mendapat kesempatan mencoba untuk membuka pintunya. Dan tepat ketika ia hendak membuka pintunya, tiba-tiba saja telepon hitam kembali berdering. Pini sontak terkejut. Ia pun segera mengangkat telepon itu. Dan seketika pada saat Pini mengangkat teleponnya, langsung terdengar suara yang memintanya untuk tidak keluar dari ruangan. Awalnya ia mengira si penelpon adalah Bruce seperti sebelumnya. Akan tetapi, sama seperti si Bruce, si penelpon juga sudah tak ingat siapa dirinya. Tapi dia berkata bahwa dia dulunya adalah seorang pengantar koran. Mendengar hal itu, Pini langsung tahu bahwa si penelpon juga adalah salah seorang anak yang telah lama hilang. Dan namanya adalah Billy. Who are you? Singkat cerita, Billy melarang Pini untuk naik karena Billy tahu bahwa itu adalah jebakan dari si penculik setan. Katanya begitu Pini keluar, maka ia akan langsung menemui si penculik setan telah siap dengan sabuk untuk menyiksa dirinya.
Billy berkata seperti itu karena ternyata dulu dia dan anak-anak lain juga sempat disiksa oleh si penculik dengan cara seperti itu ketika si penculik yang rupanya sengaja tidak mengunci pintu tempat mereka disekap. Hello? Setelah memberi peringatan, si Billy langsung memutuskan teleponnya. Penny yang mendengar peringatan dari Billy juga mengurungkan niatnya untuk pergi keluar dari sana dan memilih untuk memakan sarapan yang diberikan oleh si penculik. Dan sungguh membagongkan. Jika saja Penny memberanikan dirinya untuk keluar dari sana, maka ia juga akan langsung bernasib sama seperti Billy dan anak-anak lainnya. Karena ternyata seperti perkataan si Billy, si penculik setan sudah siap sedia dengan sabuknya menunggu untuk Penny jikalau ia benar-benar keluar dari ruangan itu. Tak lama setelah itu, Penny kembali mendapat telepon dari Billy. Sama seperti arwah si Bruce, si arwah Billy juga memberitahu kepada Penny bahwa sebelum ia dibunuh, ia telah menyembunyikan sebuah tali di sela antara tembok dan lantai di ruangan itu. Si Billy meminta kepada Penny untuk menggunakan tali itu untuk memanjat jendela yang ada di sana agar ia bisa keluar. Di lain tempat, si Gwen kembali mendapatkan mimpi tentang penculik. Di mimpi itu, Gwen mendapat gambaran yang lebih jelas tentang tempat rumah yang digunakan untuk menyekap para anak-anak yang diculik. Kembali kepada Penny yang kini tengah berusaha mengaitkan tali yang dimaksud oleh Billy ke tali besi yang ada di jendela. Setelah beberapa kali, akhirnya Penny telah mulai memanjat tembok menggunakan tali yang telah berhasil ia kaitkan. Namun sungguh sayang sekali, begitu Penny berhasil menggapai teralis besi itu, si teralis malah jatuh dan lepas dari jendela itu. Di lain tempat, si Gwen memberanikan diri kepada ayahnya untuk bercerita tentang petunjuk yang ia dapatkan dari mimpinya mengenai si penculik. Dan si bapak yang tampak depresi karena kehilangan Penny mulai bercerita bahwa rupanya dulu mendiang ibu mereka juga memiliki kemampuan yang sama seperti si Gwen. Mendengar hal itu, si Gwen meyakinkan kepada si bapak bahwa mungkin saja mimpinya bisa menjadi petunjuk untuk menemukan Penny saat ini. Gwen mengajak ayahnya untuk menyusuri kota untuk mencari tempat yang sesuai dengan yang ia lihat di mimpinya. Di lain tempat, para polisi tampak tengah menanyai warga sekitar mengenai penculikan. Dan kali ini yang ditanyai adalah seorang pria bernama Max. Max tampaknya sangat antusias memberikan keterangan kepada para polisi. Karena ternyata dia sendiri juga tengah menyelidiki kasus penculikan yang kini tengah marak terjadi. Ia pun menjelaskan hasil penyelidikannya kepada para polisi. Akan tetapi, para polisi memilih untuk tidak menanggapi perkataan si Max karena ternyata si pak polisi rupanya tahu bahwa saat ini Max tengah nge-play karena pengaruh Uya Haram. Dan sekedar info ya guys, si Max ini bukanlah penduduk asli kota, melainkan ia hanya sekedar mampir untuk menjenguk saudaranya yang kebetulan tinggal di kota Denver. Jadi dengan kata lain, si Max saat ini nginep di rumah saudaranya. Singkat waktu, scene berganti ke tengah malam di mana Penny yang tengah tertidur tiba-tiba saja terbangun. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat arwah yang tengah kayang di udara dipenuhi dengan luka dan darah. Akan tetapi pada saat itu Penny tidak takut karena ia sadar bahwa arwah itu mencoba untuk memberinya petunjuk. Dan si arwah meminta ia untuk mengangkat telepon hitam. Penny pun mengangkat telepon itu. Dan singkat cerita, si arwah rupanya meminta Penny untuk segera kabur dari sana. Karena ternyata si penculik kini tengah tertidur pulas. Si arwah juga memberitahu kepada Penny password untuk membuka gembok pintu. Dan setelah mendengar arahan itu, Penny dengan hati-hati membuka gembok pintu sesuai dengan password yang telah diberikan. Dan singkat cerita, Penny kini telah berhasil membuka pintu itu dengan senyap. Akan tetapi, tepat sekali ketika Penny telah berhasil membuka gemboknya, si asu milik si penculik setan menggonggong dan menyebabkan si penculik terbangun. Dan sungguh sial, belum sempat ia sampai jauh, si penculik telah berhasil kembali menangkap Penny dan membawanya kembali ke basement. Nighty night, naughty boy. And now this morning I wake up without any dream at all. I mean,
What the fuck? Seriously, what the hell is wrong with you? Scene kembali kepada Penny yang baru saja tersadar setelah dipukul sampai pingsan oleh si penculik setan tadi malam. Tak lama telepon hitam berdering lagi. Penny pun mengangkat teleponnya. Kali ini dari balik telepon terdengar suara seorang laki-laki yang sangar dan agak kasar, yang ternyata Penny kenal dengan namanya adalah Vance Hoffer. Trust me, Finney Blake. Today's the day, motherfucker! If you knew what you had coming, you'd be fucking terrified. Shit. You're Vance Hopper. Setelah itu kita diperlihatkan kilasan masa lalu kehidupan Vance Hopper. Dia rupanya adalah remaja yang tampilannya malah lebih mirip dengan seorang preman. Dia adalah remaja yang tak ragu untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Bahkan ia juga pernah ditangkap polisi karena telah melakukan tindak kriminal. Tampak pada scene ini, Vance tengah dibawa oleh polisi dan sungguh tak diduga. Di sana juga ada Gwen yang mengikuti si Vance ini, karena ternyata ini adalah mimpi si Gwen. Di mimpi itu Gwen bisa mendengar percakapan yang sebelumnya dilakukan oleh Finney dan Vance melalui telepon. Di mimpi ini juga Gwen jadi bisa mengetahui dengan pasti rumah dan alamat yang digunakan oleh si penculik untuk menyekap Finney. You're Vance. Today's the day, motherfucker! Setelah itu scene berpindah kepada Finney yang ternyata masih berbicara dengan Vance melalui telepon. Singkat cerita, Vance yang juga adalah korban penculikan memberitahu Finney bahwa sebelum ia dibunuh, ia sempat membuat beberapa kerusakan yang membuat si penculik setan kerepotan. Dan si Vance meminta kepada Finney untuk melanjutkan usahanya itu, yaitu untuk menghancurkan dinding tembok toilet yang ternyata langsung terhubung dengan suatu tempat penyimpanan daging. Si Vance meminta kepada Finney untuk menghancurkan dinding itu dan keluar dari sana melalui freezer yang ada di ruangan. Singkat cerita, setelah mendapatkan instruksi, Finney langsung gercep menghancurkan tembok. Dan setelah beberapa kali pukulan, ia akhirnya bisa menemukan bagian belakang dari freezer penyimpanan. Ia pun langsung membongkar bagian belakang freezer itu agar ia bisa keluar melalui pintu freezer. Dan singkat cerita, setelah ia berhasil masuk ke freezer, ia pun mencoba untuk mendobrak pintunya dari dalam. Akan tetapi, setelah beberapa kali dobrakan, pintu freezer yang rupanya terkunci dari luar malah tidak bisa terbuka. Finney seketika lemas dan menangis mengetahui usahanya untuk keluar kini telah sia-sia. Di tengah tangisnya, telepon hitam kembali berdering. Dan dengan lemas Finney pun mengangkat telepon itu. Dan kali ini sungguh sangat mengharukan. Suara yang terdengar di balik telepon itu adalah suara sahabatnya, yaitu Robin. Hey, buddy. Don't cry. Robin? A man never leaves a friend behind. Dan melalui telepon itu, Robin mencoba untuk menyemangati Finney yang tengah putus asa. Ia mengingatkan kepada Finney bahwa hari di mana dirinya harus bangkit untuk melawan kini telah tiba. Enough for myself. Someday is today, Finn. What does it matter? I'm not strong enough. I wanna die for nothing. I wanna at least have died for a friend. You're getting out of here. If you can't do it for you, do it for me. Robin memberikan arahan kepada Finney cara bertarung untuk melawan si penculik setan. Ia meminta kepada Finney untuk mengisi gagang telepon dengan pasir untuk menambah bobot dari gagang telepon itu agar ia bisa menggunakannya untuk menghajar si penculik. Setelah memberinya tutorial, Robin pun mengucapkan salam perpisahan kepada Finney karena ternyata saat ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa menelpon. Bye, Finn. Then get out for me. Bye, Robin. Dan setelah salam perpisahan, Finney pun langsung bergegas untuk menyiapkan berbagai jebakan dan melakukan instruksi sesuai dengan arahan Robin. Setelah itu, scene kemudian berpindah kepada Gwen yang tengah bersepeda di tengah hujan deras untuk mencari rumah yang ia lihat di mimpinya tadi. Please, please, please. Dan setelah ia berhasil menemukan rumah itu berkat bantuan dari para arwah anak-anak yang menjadi korban penculikan, ia segera memberitahu detektif tentang rumah itu. Detective Wright, please. Dan setelah itu, scene berganti kepada si bapak-bapak Max yang tampak kembali mabuk uyah haram. Dan dalam keadaan itu, ia tampak menyadari sesuatu berdasarkan investigasi pribadinya. Dan di sisi lain tampak juga Pak Detektif langsung gercep OTW ketika menerima telepon dari Gwen. Sementara si Max tampak hendak memasuki sebuah ruangan yang sangat dilarang oleh saudaranya untuk ia masuki. Dan ketika ia sudah memasuki ruangan itu, betapa terkejutnya si Max karena yang ia temui adalah si Finney yang tengah bersiap-siap untuk menghajar si penculik setan.
I knew that he was hiding something from me down here. Vinny yang melihat Max mencoba untuk minta tolong agar ia dikeluarkan dari sana. Si Max tentu hendak melakukan itu dan berniat sesegera mungkin untuk mengeluarkan Vinny dari ruangan basement itu. Akan tetapi, sungguh sayang sekali si Max harus tewas digeprek oleh penculik setan yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Setelah itu scene berpindah kepada Gwen yang kini telah bersama dengan para detektif dan polisi yang hendak memasuki rumah yang diduga menjadi tempat Vinny disekap. The tree, the door, the address, the gate, everything. Dan setelah itu kita kembali beralih ke scene di mana battle antara Vinny dan si penculik setan akan segera dimulai. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita saksikan pertarungan antara Vinny dan penculik setan. Beruntungnya pada saat ini Vinny sangat lihai menghindari ayunan kapak dari si penculik setan. Vinny pun segera menggiring si penculik ke jebakan yang telah ia siapkan. Setelah berhasil terkena jebakan, Vinny langsung mengkombo si penculik setan dengan gagang telepon dan teknik yang telah diajarkan oleh Robin kepada dirinya. Hingga tibalah saatnya Vinny kini akan mengakhiri hidup si penculik dengan cara mencekiknya menggunakan kabel dari gagang telepon. Dan tepat pada saat Vinny tengah memberikan final combo, telepon hitam kembali berdering. Dan Vinny langsung mendekatkan gagang telepon itu ke telinga si penculik dan berkata bahwa telepon itu untuk dirinya. Dan di detik-detik akhir hayat hidupnya si penculik setan bisa dengan jelas mendengar suara dari para korban-korbannya melalui telepon itu. Dan tepat setelah itu Vinny langsung mempataliti si penculik. Welcome to the nightmare end of your pathetic little life. His arm is puta. So Finn is gonna do it for me. Finn. Setelah itu kita beralih ke para detektif yang ternyata tidak menemukan Vinny di rumah itu, melainkan mereka menemukan kuburan para korban penculikan yang ternyata terdapat di basement rumah itu. Tak lama kemudian, keluarlah Vinny dari seberang rumah yang berada tepat di hadapan Gwen. Rupanya si penculik setan memiliki dua rumah yang dimana satunya digunakan sebagai tempat untuk mengubur para korban penculikan dan satunya lagi ia gunakan sebagai tempat untuk mengurung anak-anak yang masih hidup. Gwen pun langsung berlari memeluk saudaranya, sementara para polisi langsung masuk ke rumah tempat Vinny disekap. Dan dengan begitu, berakhirlah teror dari si penculik setan yang telah meresahkan para warga kota Denver untuk waktu yang cukup lama. Our community's long nightmare has finally come to a bittersweet end, but also the discovery of 5 bodies. The perpetrator known as the Grabber owned 2 homes. Sementara Vinny, ia kini kembali menjalani hidupnya seperti biasa, di mana ia telah terkenal karena aksi heroiknya yang telah berhasil membunuh si penculik setan. Ia juga kini tampak telah memulai untuk menjalani hidupnya sesuai dengan pesan sahabatnya yaitu Robin. Vinny telah bertekad untuk bisa membela dirinya sendiri sehingga tidak akan ada lagi yang bisa meremehkan dan membuli dirinya. Hi, Finny. I'm Finn. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Apalagi di scene pas Vinny memutuskan untuk berani melawan si penculik setan. Dan dengan dukungan dari arwah sahabatnya yaitu Robin, ia pun berhasil membuat modar si penculik setan dan mengakhiri teror yang disebabkan olehnya. Vinny yang awalnya hanya anak yang selalu dibully, kini ia menjadi sosok anak yang kuat dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkan dirinya lagi ataupun orang-orang di dekatnya. Jadi sekian dulu untuk recap film kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata, sampai jumpa di recap film selanjutnya.